Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan critical review dalam mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Adapun nama kelompok yang pertama, Umi Rizky Aulia dengan NIM A1C117084 dan saya sendiri Faradila Askalayalia dengan NIM A1C117085 dan yang selanjutnya Nurul Iza NM dengan NIM A1C117067 dan yang Rizky Rahmawati A1C117073 dan Suhendri Kawirian dengan NIM A1C117083. Kami akan membahas artikel yang berjudul Corporate Governance Ownership and Firm Value Drivers of Ownership as a Good Corporate Governance Mechanism dengan penulis Embelen Lozanoa, Beatrice Martinez, dan Julio Pindado, tahun 2016. Abstrak, good corporate governance yang sering dibahas sebagai sistem tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari sejumlah hal yang saling berkaitan. Di antaranya adalah sistem aturan yang diterapkan dalam praktek yang jujur dan proses bisnis yang kokoh, dengan kepemimpinan yang baik dan kepaduan operasional organisasi yang berjalan dengan baik. Dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik ini terdapat sejumlah unsur pemangku kepentingan yang terpadu secara baik, hingga tercipta keseimbangan antara berbagai kebutuhan para pemegang saham, manajemen, konsumen, vendor, dan investor, serta pemerintah dan masyarakat. Pendahuluan. Good Corporate Governance atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik adalah unsur utama yang dipertimbangkan oleh investor saat ia memilih sekian banyak perusahaan untuk berinvestasi. Hal ini karena sebuah perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dipimpin oleh para eksekutif yang jujur dan berpengalaman dan memiliki kemampuan organisasi yang mumpuni, sehingga menumbuhkan keyakinan di hati para investor untuk memilih perusahaan tersebut sebagai tempat menanamkan uangnya. Di sisi lain, baiknya sistem tata kelola perusahaan atau GCG merupakan hasil dari ditegakkannya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Selanjutnya, GCG pertama kali diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG yang dibentuk berdasarkan keputusan Menko Equin nomor Cap 31-M-Equin-08-1999 telah mengeluarkan pedoman GCG yang pertama. Tujuan dari penerapan GCG ini adalah untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Dalam Pedoman Umum GCG Indonesia 2006 dijelaskan bahwa pada tahun 2004 pemerintah telah mengubah Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Yang selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu mengenai isi artikel. Penelitian ini menganalisis peran kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Penulis juga mempelajari perbedaan lintas negara antara perusahaan dengan tingkat perlindungan investor yang berbeda. Selain itu, penulis akun untuk jenis pemilik atau bisnis keluarga muda versus bisnis keluarga non-muda dan pemilik hubungannya dengan pemegang saham signifikan kedua atau pemantauan versus kolusi. Tujuan dari penelitian. Secara khusus, penelitian ini mengukur efek utama pemegang saham pada nilai perusahaan untuk berbagai tingkat kepemilikan dan menganalisis pengaruh negatif kepemilikan terhadap nilai perusahaan untuk tingkat perlindungan investor yang berbeda. Penulis tunjukkan itu sebagaimana dicatat dalam literatur terkini, beberapa tipe pemilik memiliki perilaku yang berbeda menuju organisasi. Song Wang Chafus Gill 2015, yaitu menyebabkan dampak berbeda pada nilai pemegang saham. Du dan Boateng 2015. Nama saya Rizky Rahmawati dengan NIM A1C117073.
Selanjutnya, penelitian ini penting karena penulis menyelidiki apakah menjadi EYFB mengurangi konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Untuk menguji hipotesis, kami menggunakan sampel dari 16 negara Eropa untuk periode 2000 sampai 2019. Penulis pertama kali mengukur efek utama kepemilikan pemegang saham atas nilai perusahaan. Efek ini negatif untuk tingkat kepemilikan yang lebih rendah dan positif untuk tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, penulis menganalisis perbedaan lintas negara dan menemukan bahwa efek negatif akibat pengambil alihan pemegang saham minoritas tersebut lebih lemah ketika perusahaan milik negara dengan lebih tinggi perlindungan investor. Kemudian pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data. Untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan beberapa sumber data. Pertama, penulis menggunakan database Workscope untuk mengumpulkan data keuangan dan saham. Kedua, informasi kepemilikan diekstrak dari Amadeus, yang adalah database yang diproduksi oleh Barbara van Dijk. Ketiga, untuk konstruksi beberapa variabel informasi makroekonomi sebagai tingkat bunga dari hutang jangka panjang dan jangka pendek, dan pertumbuhan harga barang modal dibutuhkan. Penulis mengekstrak informasi ini dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pemegangan dan Eurostat. Saya Suhendri Kawirian dengan NIM A1C117083 akan membahas tentang pendekatan apa yang digunakan untuk menganalisis data. Untuk menguji hipotesis 2 dan 3, penulis memperkirakan model 2 termasuk dalam istilah interaksi YFBD dan FSSS. Sebagai tambahannya, menguatkan kurangnya korelasi antara kepemilikan keluarga dan nilai perusahaan ketika penulis menggabungkan baik perusahaan tua maupun perusahaan muda milik bisnis keluarga. Penulis mengganti variabel dummy YFB untuk sebuah keluarga variabel bisnis dan menggunakan istilah interaksi kepemilikan konsentrasi dan FBD. Penulis memperkirakan model menggunakan metodologi data panel dan metode umum momen GMM, khususnya sistem penaksiran GMM. Penggunaan sistem penaksir GMM menyediakan dua keuntungan utama. Yang pertama, ia mengontrol efek individu atau heterogenitas yang tidak teramati, seperti budaya keluarga yang menyebabkan beberapa pemilik keluarga kurang lebih bersedia untuk kalah kontrol. Yang kedua, mempengaruhi tingkat kepemilikan mereka di bisnis. Selanjutnya, temuan kunci. Tabel pertama memberikan ringkasan statistik dan korelasi matriks variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis. Rata-rata perusahaan di 16 negara Eropa yang termasuk dalam sampel penulis memiliki konsentrasi kepemilikan 38%. Yang tinggi mengingat itu sampel termasuk perusahaan yang terdaftar. Variabel penjelas tidak berkorelasi tinggi, yang berarti model penulis tidak menderita dari masalah multikolenialitas. Tabel kedua menyajikan distribusi sampel dan median variabel konsentrasi kepemilikan menurut negara. Median dari konsentrasi kepemilikan adalah persentase minimum pemilik dikirim ke tangan pemegang saham terbesar dengan setengah dari perusahaan di setiap negara. Penulis menemukan itu bahkan di negara Eropa seperti di Inggris 15% dan di Irlandia 16%, di mana kepemilikan agaknya terbesar. Tingkat konsentrasinya masih penting. Saya Nurul Iza NM dengan NIM A1C117067. Di sini akan melanjutkan kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas. Hasil ini berarti bahwa ketika pemilikan saham, pemilik utama menjadi cukup besar minatnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi menghilang. Namun, untuk tingkat pemilikan yang lebih rendah dan bila tidak ada duanya pemegang saham signifikan
hadir untuk memantau perilakunya. Pemilik utama memiliki motivasi untuk mengambil keuntungan pribadi karena biayanya lebih kecil. Selain itu, penulis menemukan bahwa efek negatif dari kepemilikan atas nilai perusahaan karena pengambil alihan minoritas pemegang saham oleh pemilik utama lebih lemah untuk negara-negara dengan perlindungan investor yang lebih tinggi. Penulis menemukan efek negatif dari pemegang saham utama kepemilikan atas nilai perusahaan didorong oleh perusahaan-perusahaan yang lebih kecil terlibat dalam bisnis seperti perusahaan non-keluarga dan keluarga perusahaan yang dimiliki. Namun, pengambil alihan pemegang saham minoritas lebih lemah untuk YFB. Di sini kesimpulannya, penelitian ini memberikan beberapa implikasi untuk penelitian dan praktek. Pertama, penulis mengusulkan skenario baru yang sebaiknya peneliti lain lakukan, mempertimbangkan ketika mempelajari peran kepemilikan pada nilai perusahaan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Konsentrasi kepemilikan sebagai solusi parsial untuk konflik pemilik-pemilik. Tidak bisa dipelajari tanpa memperhitungkan faktor-faktor penting seperti distribusi kepemilikan atau kerangka kerja, kecenderungan beberapa jenis pemilik yang akan diambil alih, dan interaksi antara pemegang saham yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok A. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.